Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak bosan-bosannya ucapan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat yang luar biasa yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita selaku hamba Allah yang penuh dengan kebaikan. Maka patutlah kita dan berkewajiban kita mengucapkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah kepada kita hambanya, maka tidak akan pernah berhenti nikmat-nikmat tersebut Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu dari rumah, dari kantor, dari tempat mana saja menuju ke rumah Allah, tempat kita bersujud, tempat kita bermunajat, dengan satu tujuan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan untuk Allah ini, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam, mari kita sampaikan salam kita. Mari kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab salawat dan kiriman salam kita kepada baginda kita, mudah-mudahan akan menyebabkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan asbab salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan rezeki Allah turun kepada kita. Dibuka segala pintu rezeki bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa istiqamah dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita berharap di yaumil qiyamah, yaumil hisab, kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita berada di akhir daripada bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah,
tepatnya tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dalam kalender Hijriah, sebentar lagi itu berarti kita akan memasuki bulan Muharram, atau yang kita kenal dengan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semua ini kita ucapkan syukur kepada Allah. Setahun kita telah melalui begitu banyak ujian. Setahun kita melalui begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka alhamdulillah saat ini kita berada di penghujung tahun 1448 Hijriah, dan insya-Allah kita berharap Allah izinkan kita berada di tahun 1448 Hijriah nanti. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu seolah begitu cepatnya berjalan. Hari ke pekan, minggu ke bulan, bergerak terus ke tahun. Seperti hitungan detik, seolah-olah baru kemarin kita masih anak-anak, seolah-olah kita kemarin masih sekolah, seolah-olah kita kemarin masih remaja, seolah-olah kemarin kita baru berumah tangga, dan kini tahu-tahu kita sudah punya anak, bahkan sudah mempunyai cucu. Jamaah hadirin, suatu saat jamaah, tahu-tahu kita sudah berada di alam kubur, tahu-tahu kita sudah berada di alam akhirat, dan terus menerus seperti itu. Begitulah hadirin jamaah Jumat, akselerasi tahun lama ke tahun baru berikutnya sedemikian cepatnya, sehingga kita sekarang berada di penghujung tahun 1447 Hijriah, dan sebentar lagi akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Cepatnya waktu berputar atau berjalan. Itu juga menandakan tanda akhir zaman, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqumu as-sa'ah hatta yataqarabu az-zaman fatakunu yawman kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kahtiraki as-sa'afah. Kata Rasulullah, tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Anas bin Malik. Hal ini jamaah hadirin menunjukkan semakin berkurangnya waktu hidup kita di dunia, dan mengingatkan semakin dekatnya usia kita menuju alam akhirat. Maka menjadi waktu terbaik untuk selalu introspeksi diri kita, mengoreksi diri kita atas segala amal yang telah kita kerjakan selama ini, agar selalu semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita harus selalu berprinsip bahwa semakin tambah umur kita, harus semakin baik pula amal-amal kebaikan kita. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
dalam sebuah hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karunia waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita seorang muslim, bahkan lebih berharga daripada harta dunia yang kita miliki. Karena harta dunia apabila hilang maka masih bisa kita cari, sementara waktu apabila telah berlalu tidak akan mungkin untuk kembali lagi, sehingga tidak ada yang tersisa dari waktu yang telah lalu kecuali apa yang telah dicatat oleh malaikat. Yang dicatat apakah itu baik, buruk, besar, kecil, semua tercatat sebagai amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh betapa ruginya orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk selalu menambah amal kebajikannya, apalagi jika kemudian malah dipenuhi dengan kemaksiatan demi kemaksiatan setiap hari. Rugilah kita jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya melalui ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara amal saleh, bersedekah dan berbagai kegiatan yang bermanfaat, sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita tentang waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menepati kesabaran. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, momen hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah sebagai awal penghitungan kalender Islam atau tahun baru Hijriah mengandung makna yang sangat dalam perjalanan Islam. Hijrah mengandung makna tekad untuk terus maju dan kebaikan, semangat perjuangan menegakkan kalimat Allah, perencanaan yang matang, dan kerja keras ke arah tujuan yang jelas, yakni meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir adalah ridha Allah. Harus dimulai dengan niat awal karena Allah. Hadis yang berkaitan dengan hijrah disandingkan dengan nawaitu kita dari niat ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, akan terus terpelihara perjuangan, ikhtiar, pengorbanan, keteguhan prinsip, keseriusan, kesabaran dan keistiqomahan kita. Program yang kita proyeksikan selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan dan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan.
Ma'asyiral muslimin wal jumlatus shalihin rahimakumullah. Maka peristiwa hijrah merupakan tonggak perjuangan umat Islam. Untuk selanjutnya mereka tidak hanya dikagumi oleh lawan, tidak hanya dikagumi oleh orang-orang yang membenci Islam, tidak hanya dikagumi oleh kawan, tapi juga disegani oleh lawan-lawan kita. Dengan totalitas hijrah ini jamaah hadirin, umat Islam tampil kokoh dan solid, teguh, tapi sekaligus kasih sayang, tegar sekaligus dengan kelembutan. Mereka dipersaudarakan karena Allah dalam satu komunitas berjamaah. Perjuangan jihad dan dakwah, nasihat dan tarbiyah. Bukankah umat Islam adalah umat yang wahidah, umat yang satu saling kuat menguatkan. Mereka kuat dan solid karena terkumpul bukan sebab harta-harta mereka, usaha mereka, bukan karena bisnis mereka, apalagi kepentingan politik mereka. Namun berkumpulnya mereka semata-mata karena panggilan Allah untuk sama-sama beribadah dan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauladan as-sabiqun al-awwalun yang telah Allah gambarkan pada ayat-ayat Allah. Sebagaimana dalam surah At-Taubah Allah berfirman, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, untuk itu marilah kita jadikan kehadiran tahun baru Hijriah nanti ini sebagai momentum perbaikan terus menerus dalam amal ibadah kita di hadapan Allah, baik yang bersifat individu maupun sosial. Terlebih jika kita menyangkut juang umat, tarbiyah, dakwah dan jihad di jalan Allah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, di penghujung tahun 1447 Hijriah ini, kita sama-sama koreksi diri kita masing-masing. Kita sama-sama bermuhasabah diri di hadapan Allah. Sudahkah kita berkontribusi lebih maksimal lagi untuk umat ini? Sudah berapa banyakkah bantuan kita untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesuai apa yang Allah karuniakan kepada kita, terutama berkontribusi dalam perjuangan pembebasan Al-Aqsa, perjuangan menolong saudara-saudara kita yang tertindas di bumi Palestina dan di negeri-negeri minoritas lainnya. Maka marilah momentum ini kita jadikan sebagai waktu hijrah dari dunia oriented menjadi akhirat oriented. Itulah hijrah kita. Hijrah dari segala yang haram dan ridha menuju yang halal dan thayyibah yang selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari segala keburukan menuju kebaikan. Hijrah dari perpecahan menuju persatuan umat atau berjamaah bersama kaum muslimin. Akhirnya marilah di penghujung tahun 1447 Hijriah ini kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal ibadah kita sepanjang tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi niat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita di hadapan Allah dan menjadi hamba-hamba yang selalu istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Aqulu qawli hadha
واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جعل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.